Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana hari ini saya akan update kembali analisa pergerakan SAUSD untuk persiapan minggu depannya, khususnya di tanggal 26 September sampai 27 September ya. Jadi hari Senin sampai hari Selasa. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang baru bergabung silahkan subscribe channel ini ya, agar kalian mendapatkan update-update analisa mengenai pergerakan SAUSD di setiap harinya. Dan yang ingin bergabung ke channel Telegram silahkan bergabung ya melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai pergerakan SAUSD ya. Dimana kalau kita lihat saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis dari tanggal 20 September ya sampai 24 September. Jadi selama 2 hari mengalami penurunan yang cukup dalam, dan untuk saat ini kemungkinan masih akan melanjutkan penurunannya. Namun kalau kita lihat ada dua opsi untuk di skenario pada pergerakannya, yaitu mengalami koreksi dulu ke area ini ya, kemungkinan besar ke area ini untuk kemudian kembali melakukan penurunan ya ke area 1633 sampai 1630 ya, kemudian kembali melakukan kenaikan, entah akan berbalik arah atau kemudian melanjutkan kembali penurunan dengan syarat dia harus breakout 1630 untuk kemudian ke area 1615 sampai 1611 ya. Jadi skenario nya seperti itu. Jadi untuk skenario kedua untuk tanggal 26 September ya, kemungkinan akan melakukan penurunan dulu ke 1630 1633 ya, kemudian kembali melakukan kenaikan untuk melanjutkan penurunannya. Jadi seperti itu. Ini untuk skenario penurunan dari SAUSD. Jadi kita lihat di time frame 1 jam ya. Untuk saat ini sedang membentuk base area ya, jadi sedang membentuk base. Jadi opsi ini kemungkinan besar akan berjalan ya. Ada opsi pertama dan opsi kedua, dan kalau kita ukur dari garis Fibonacci, di sini merupakan area retracement ya, jadi 1656 sampai 1660 ya. Jadi merupakan area retracement sesuai dengan opsi yang kita sebutkan ya. Dan untuk yang kedua, kalau misal dia tidak ada koreksi dulu, kita opsikan di sini ya, dia melakukan penurunan, maka kita opsikan di sini. Jadi nantinya area ini akan menjadi area retracement untuk kemudian melanjutkan penurunannya. Dan untuk melakukan kenaikan kembali, yang harus di breakout adalah area ada di sini ya. Ini merupakan support yang sudah di breakout. Jadi selama dia bergerak di atas 1659 1661, maka kemungkinan besar akan kembali melakukan kenaikan ya. Jadi syaratnya dia harus breakout dulu area ini untuk kemudian di breakout dari area 1659 1660 sampai 1661 ya, kemudian ke area 1670 1673, kemudian kembali retest untuk kembali melanjutkan kenaikan ya. Jadi seperti itu untuk skenario kenaikannya apabila penurunan ini mulai berakhir ya. Jadi seperti itu. Namun kalau kita lihat kondisinya seperti yang kita akan lihat di time frame daily, masih kuat ya, masih kuat untuk melakukan penurunan. Jadi masih berpeluang ke 1630. Jadi seperti itu. Jadi masih kuat untuk melakukan penurunan ya. Jadi targetnya masih berpotensi untuk ke
16.30 untuk minggu depan ya. Jadi seperti itu untuk analisanya. Jadi selama dia masih bergerak di bawah 16.59 sampai 16.60, maka masih ada penurunan. Apabila dia bergerak juga 16.30, maka masih akan ada kelanjutan penurunan ke 16.13 sampai 16.11 ya. Jadi seperti itu, nanti saya akan updatekan kembali apabila pergerakannya mulai memiliki perkembangan ya. Jadi nanti kita akan update setiap hari seperti apa dan bagaimana informasi yang akan kita dapat dari pergerakan-pergerakan yang akan terjadi ya. Dan untuk minggu-minggu kemarin pergerakan dari SAUSD ini mengalami pergerakan volatil ya, yang dimana diakibatkan oleh sentimen pasar yang terjadi. Dan untuk teman-teman semua ya, harap selalu menggunakan money management dan tidak lupa untuk selalu menggunakan stop loss dan take profit ya, karena pergerakan dari SAUSD ini sangat volatil, naik turunnya ya. Jadi harap tetap stay safe dan gunakan planning kalian setiap transaksi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Dan saat ini kita akan coba untuk melihat informasi pada indeks dolar ya, yang mengalami kenaikan terus ya. Jadi skenario-nya dia telah breakout dari area resistennya di 112.31 dan saat ini berpeluang untuk ke 113.37. Jadi kita tunggu di area ini di 113.37. Apabila ada penolakan maka kita bisa mencari titik buy untuk SAUSD ya. Namun apabila ini koreksi dulu, jadi saya akan hapus dulu beberapa ya. Jadi apabila indeks dolar ini koreksi dulu, jadi seperti ini. Apabila koreksi dulu ke area ini, maka ketika dia mencapai area 112.31 dan masih ada kelanjutan penurunan untuk mendekati area 112 ya, kita bisa cari titik buy pada kita bisa mencari titik sell pada SAUSD. Jadi kita tunggu scan perkembangannya nanti seperti apa ya. Jadi ada dua opsi untuk indeks dolar. Jadi opsinya seperti ini ya. Dia mengalami kenaikan ke area resisten di 113.37 untuk kemudian koreksi ke 112 ya. Jadi poin penting ada di area ini juga, sama di area ini ya, di 111.77 112.024 ya. Jadi apabila nanti penurunannya ini dia breakout dari 113.31, maka dua area ini akan menjadi titik pantulang untuk kembali melakukan kenaikan pada indeks dolar ya. Jadi selama dia masih bergerak di atas 117 112 maka masih berpeluang untuk melakukan kenaikan ya. Namun apabila dia breakout maka dia akan melakukan perubahan tren untuk melakukan penurunannya. Jadi seperti itu untuk skenario pada indeks dolar. Jadi untuk kelanjutannya nanti kita update kembali di tanggal 26 sampai 27 September ya. Jadi Senin Selasa kita lihat perkembangannya seperti apa dan kita bisa melakukan transaksi dari perkembangan untuk pergerakan pair SAUSD. Jadi skenario untuk indeks dolar seperti ini ya. Jadi nanti kita akan update lagi setelah market berjalan ya. Jadi kita tunggu seperti apa dan bagaimana perkembangannya untuk kemudian memutuskan opsinya seperti apa ya. Oke, mungkin itu saja dulu analisa hari ini dan informasi hari ini yang bisa saya sampaikan untuk persiapan minggu depan ya, di tanggal 26 September.
2022 ya. Jadi untuk minggu depan kita harap hati-hati di hari Kamis sampai Jumat ya, karena akhir bulan ya, jadi kemungkinan akan ada lagi pergerakan-pergerakan yang tidak sesuai dari news-news yang akan hadir ya untuk minggu depan. Jadi tetap gunakan planning kalian dan gunakan money management kalian dalam setiap transaksi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.